Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang persiapan UTBK Matematika Saintek, yaitu materi eksponen. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang persiapan UTBK Matematika Saintek untuk materi eksponen. Adik-adik, untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini, adik-adik harus tahu dulu sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Bagi adik-adik yang belum tahu, boleh lihat video kami yang di pojok kanan atas ya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Oke adik-adik, kita langsung saja ke soalnya ya. Contoh yang pertama, 0,009 pangkat setengah dalam kurung X kurang 3 per 0,3 pangkat 3X tambah 1 sama dengan 1. Adik-adik, kelihatan soal UTBK ini kita perlu sedikit analisis ya. Karena soal UTBK ini tipe-tipe soal hot ya, high order thinking ya, karena soalnya kita harus sedikit menganalisa, tidak seperti soal-soal yang biasa latihan-latihan di sekolah ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang pertama. Oke adik-adik, kalau kita lihat di sini ya, ini harus kita kalikan silang terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan per ini ya, karena per ini mengganggu ya, bagi ini ya, karena per ini mengganggu dalam persamaan eksponen ya. Biasanya persamaan eksponen tidak menggunakan pecahan yang seperti ini di bawahnya, tapi di samping ya. Ini kita kali silangkan saja dengan sebelah kanannya sehingga menjadi ya 0,09 ya pangkat setengah dalam kurung X kurang 3 sama dengan 1 dikali 0,3 pangkat 3X tambah 1, jadi 0,3 pangkat 3X tambah 1. Oke adik-adik, untuk mencari nilai X ini ya, kita harus samakan bilangan pokok ini terlebih dahulu ya. 0,3 ini dengan 0,09. Ini bisa kita samakan karena 3 kali 3 kan 9, bisa dipangkatkan ya. Jadi coba 0,3 kali 0,3 ya, berarti ini 0,3 pangkat 2. 3 kali 3 kan 9, geser 2 di belakang koma, ini 1, jadi 2, 2, jadi 0,09. Jadi yang ini hasilnya. Jadi yang 0,09 ini bisa kita ganti dengan 0,3 pangkat 2 ya. Jadi ini pangkat setengah X kurang 3, ini 0,3 pangkat 3X tambah 1, seperti itu adik-adik. Oke, ini kalikan ke dalam ya, kita kalikan ke dalam, setengah kali 2 kan habis, ini jadi 1. 2 dengan 2 ini bisa dicoret ya. Oke, jadi 0,3 pangkat, ini 1 kali yang ini tetap X kurang 3 sama dengan 0,3 pangkat 3X tambah 1. Oke, ini sudah sama jadi bisa kita coret ya, sehingga menjadi X kurang 3 sama dengan 3X tambah 1. Oke adik-adik, kita kumpulkan ya, X dengan X yang dengan ada X ya, X ini 3X pindah sini jadi kurang 3X sama dengan ya, ini positif negatif 3 pindah jadi positif 3 tambah 1 ya, negatif positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif ya. X kurang 3 ya, 1 kurang 3 kan negatif 2, negatif 2X sama dengan positif 4, sehingga X sama dengan 4 bagi negatif 2. Jadi nilai X nya sama dengan 4 bagi negatif 2, negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini ya, yaitu negatif
2. Jawabannya A. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang kedua ya adik-adik. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/4 ya, pangkat X kurang 1 sama dengan akar 2 pangkat 3X tambah 1 diakarkan 3 ya. Oke, berarti akar 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1. Oke adik-adik, jangan bingung ya, akar ini kita rubah saja pakai sifat ya. Akar A itu kan A pangkat 1/2 ya. Akar A pangkat X di sini Y, A pangkat X per Y. Jadi ini di atas, ini di bawah ya, sehingga bentuk tersebut bisa kita rubah menjadi 1/4 pangkat X kurang 1 sama dengan 2 pangkat 3X tambah 1 per 3 ya. Oke, seperti itu. Karena ini sebagai X-nya, ini sebagai Y ya, yang di dalamnya di atas, yang di akarnya itu di bawah ya, seperti itu. Jadi adik-adik jangan bingung. Terus ini bagaimana menyelesaikannya? Sama seperti di awal tadi, bilangan pokoknya kita hilangkan pernya. Bagaimana caranya? Ini kan 4 kan sama dengan 2 pangkat 2 ya adik-adik. Kita rubah menjadi, ini dinaikkan ke atas jadi 2 pangkat negatif 2 ya, supaya per yang ini hilang ya, sehingga mudah kita mengerjakan persamaan eksponennya ya. Oke, kemudian ini kita kalikan ke dalam sehingga 2 pangkat negatif 2X tambah 2. Negatif 2 kali negatif 1 kan positif 2. Ini tetap. Oke, bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, kita coret ya. Oke, terus ini per ini kita kali silang saja ya adik-adik. Oke, ini 3 ini kita kali silang dengan yang ini ya. Oke, berarti 3 dikali min 2X tambah 2 sama dengan 3X tambah 1. Ini kali ke dalam. Negatif 6X tambah 6 sama dengan 3X tambah 1. Kumpulkan yang ada X dengan yang ada X. Min 6X ini pindah jadi min 3X. Ini 1, ini pindah negatif 6. Jadi ini negatif 9X ya, sama dengan negatif 5 ya. Negatif 6 dengan negatif 3 kan negatif 9. 1 kurang 6 negatif 5, sehingga X sama dengan negatif habis jadi positif. Jadi 5/9 jawabannya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut yaitu 5/9, jawabannya C. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Semua nilai X yang memenuhi 3 pangkat 2X kuadrat tambah 3X kurang 5 lebih kecil 1/27. Jadi ini pertidaksamaan eksponen ya adik-adik. Tandanya bukan sama dengan tapi tidak sama dengan ya, atau lebih kecil. Oke adik-adik, ini caranya sama seperti tadi. Pertama kita usahakan per ini tidak ada ya adik-adik. Jadi mudah kita mengerjakannya, sehingga 3 itu tetap ya, 3 pangkat 2X kuadrat tambah 3X kurang 5 lebih kecil 1/27. Jadi 1/27 kan 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27. Terus ini tetap. Kemudian 3 pangkat 3 kita naikkan ke atas jadi 3 pangkat min 3. Ini kan bawah naik ke atas, jadi pangkatnya jadi negatif sesuai sifat A pangkat 1/A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Ini sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Oke adik-adik, ini bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita coret. Sehingga 2X kuadrat tambah 3X kurang 5. Ini negatif 3 kita pindah ke sini jadi positif 3 lebih kecil 0.
Sehingga 2x kuadrat tambah 3x, negatif 5 tambah 3, negatif 2 lebih kecil 0. Oke adik-adik, ini jadi materi pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini adik-adik harus faktorkan ya, mencari nilai faktor dan nilai akarnya ya. Oke, kita faktorkan adik-adik, lebih kecil 0. Oke, kita faktorkan ya adik-adik. 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Oke, ini cara memfaktorkannya. Ini adik-adik kalikan ujung dengan ujung ini. 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian adik-adik cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 4, tetapi hasil jumlahnya 3. Jadi kalau 4 dikali negatif 1 kan negatif 4. Ya benar ya. Kalau kita jumlahkan 4 dengan negatif 1 kan positif 3. Jadi bilangannya 4 dan negatif 1. Dan ini harus bisa saling membagi ya. Oke, berarti ini kita turunkan 2x kuadrat tambah 4x kurang 1x kurang 2. 2-nya dari sini ya, negatif 1-nya dari sini. Oke, ini kita keluarkan 2x karena bilangan paling kecil 2 dan ini ada x dua-duanya ya. 2x kali x di sini hasilnya 2x kuadrat. Jadi kita bagikan ya ini, 2x kuadrat bagi 2x hasilnya x. 4x bagi 2x hasilnya positif 2 ya. Ini kalau kita kalikan ke dalam hasilnya yang ini ya adik-adik. Oke. Kemudian ini kita keluarkan negatif 1 dalam kurungnya x tambah 1 tambah 2 sama dengan yang ini. Biasanya sama dengan yang ini. Coba kita kalikan ke dalam. Negatif 1 kali x, negatif 1x, negatif 1 kali positif 2, negatif 2. Ya, jadi faktornya ini ya 2x kurang 1, adik-adik tulis di sini 2x kurang 1 dengan x tambah 2. Oke, kita cari pembuat nol fungsinya ya. Oke, pembuat nol fungsinya ini 2x kurang 1 kita sama dengankan 0 dulu, sehingga 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah ya, ini pindah ruas. Ini x tambah 2 sama dengan 0 dulu. Ini pindah ruas negatif 2. Jadi pembuat nol fungsinya adalah setengah dengan negatif 2. Oke adik-adik kita buat garis bilangan di sini ya. Negatif di sebelah kiri, negatif 2. Positif di sebelah kanan, positif setengah. Ya, oke. Ini cara cepatnya kita lihat 0 berada di selang ini karena di antara negatif dengan positif. Jadi kita cari yang 0 dulu ya. Kita masukkan ke sini. Ya. 2 kali 0 kurang 1. 2 kali 0 0, 0 kurang 1 negatif 1. Oke, dibuat di sini adik-adik negatif 1 kali. Masukkan 0 di sini pula ya. 0 tambah 2 2. Negatif kali positif negatif, jadi negatif 2 ya. Diulangi lagi adik-adik, ini kita ambil selang yang ada nilai 0. Kalau ke sebelah kanan ini dia kan ada 3 selang, ini dan ini. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif, dan 0 berada di sini ya, makanya kita ambil yang ini. Oke, kemudian kita masukkan 0 ke sini. Boleh juga ke atas sini adik-adik. Kita masukkan ke sini. 2 kali 0. 0. 0 kurang 1. Negatif 1. Kemudian 0 tambah 2. 2. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Jadi hasilnya negatif. Jadi ini negatif. Ya. Kalau ini negatif, ini pasti positif. Positif. Ya, dia selang-seling ya adik-adik ya. Oke, ini negatif. Negatif. Ya, ini positif. Terus yang mana yang kita ambil? Yang negatif. Kenapa? Karena lebih kecil 0. Yang lebih kecil 0 itu bilangan negatif. Tanda ini lebih kecil 0. Kalau seandainya tanda ini lebih besar 0, maka adik-adik ambil yang positif. Jadi kita ambil yang negatif. Jadi yang negatif ini berada di antara negatif 2 dan setengah. Jadi
cara nulisnya X berada di antara min 2 dan setengah. Jadi adik cara nulisnya seperti ini. X berada di antara negatif 2 dan positif setengah. Seperti itu. Jadi X nya di tengah-tengah. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah X berada di antara negatif 2 dan positif setengah. Jawabannya D. Tapi kalau seandainya ini tandanya lebih besar, berarti ini kan negatif positif nih tadi ya Dek. Ini negatif 2, ini setengah. Jadi yang diambil positif ya. Kalau seandainya tandanya lebih besar. Jadi terpisah yang diambil. Satu ke kiri, satu ke kanan. Yang ke kiri ini lebih kecil ya Dek. Jadi X lebih kecil min 2 atau terpisah ini pakai atau ya Dek. X lebih besar setengah. Ini seandainya terpisah ya, kalau tanda yang diminta adalah lebih besar atau positif. Tetapi kalau soal kita tadi yang diminta adalah tandanya lebih kecil, jadi yang negatif yang berada di tengah ini ya, berada di antara. Jadi cara penulisannya seperti ini. X berada di antara negatif 2 dan positif setengah. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik calon peserta UTBK untuk persiapan menghadapi UTBK untuk mata pelajaran matematika saintek, khususnya tentang eksponen. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.